Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tema kita membincangkan tentang kearifan lokal, yaitu tradisi naik ayun. Saya mengucapkan salam takzim kepada Bapak Ibrahim Mahmud karena beliau sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dan bersedia menjadi narasumber. Dan saya juga berterima kasih kepada selaku dosen pengampu Islam dan budaya lokal saya, yaitu Pak Wahab. Saya terinspirasi dari video beliau yang diupload di YouTube karena video beliau mengandung banyak ilmu dan dapat menambah wawasan kita. Baiklah, hadirnya saya di video ini, saya ingin menampilkan hasil penelitian saya, yaitu tradisi naik ayun. Metode yang saya lakukan dalam meneliti adalah dengan cara wawancara yang bernarasumberkan Bapak Ibrahim Mahmud di kediaman beliau, Jalan Manunggal 10, Desa Wajogilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Adapun latar belakang kebudayaan. Latar belakang kebudayaan menurut para ahli yaitu Mani Reski mengatakan bahwa manusia memuaskan dirinya di dalam masyarakat dalam melakukan tradisi tersebut. Jadi, tradisi naik ayun adalah mereka yang terlibat, mereka yang memuaskan dirinya di dalam tradisi tersebut. Adapun tujuan dari kearifan lokal, yaitu dengan kita melaksanakan tradisi dapat menciptakan rasa kedamaian dan kesejahteraan. Bicara tentang latar belakang kebudayaan dan tujuan kearifan lokal, kita akan membahas tentang etnis Bugis asli. Etnis Bugis asli berdomisili di Sulawesi Selatan. Kini, etnis Bugis sudah menyebar di provinsi Indonesia. Etnis Bugis memiliki unsur budaya yang bernilai tinggi dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Salah satu daerah yang masih melaksanakan tradisi tersebut adalah di daerah Kalimantan Barat, lebih tepatnya di Desa Wajogilir. Kini, Desa Wajogilir masih melakukan tradisi tersebut. Bicara tentang etnis Bugis, kita akan membahas tentang pengertian tradisi naik ayun secara umum. Pengertian tradisi naik ayun adalah upacara adat yang menaikkan seorang bayi ke dalam ayunan untuk pertama kalinya setelah ia berusia 40 hari. Bagi masyarakat Wajogilir, adat istiadat tradisi naik ayun dikenal dengan nama naik tojang. Naik tojang berasal dari bahasa Bugis. Naik artinya menaiki atau menempati, sedangkan tojang artinya ayunan atau tempat berayun. Bagi masyarakat Wajogilir, tradisi naik ayun memiliki nilai unsur budaya yang sangat sakral dan masih kita hayati dan masih kita laksanakan. Tradisi naik ayun memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sangat sakral dan mewujudkan rasa syukur kita untuk memohon keselamatan bagi bayi, keluarga maupun masyarakat. Adapun maksud dan tujuan dari tradisi naik ayun. Maksud dan tujuannya adalah wujud rasa syukur ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kehidupan sang bayi baik dunia maupun dan di akhirat. Tradisi naik ayun merupakan sunnatul rasul, di mana kita meminta keridhaan dan kesejahteraan untuk sang bayi. Adapun waktu dan penyelenggaraan tradisi naik ayun.
Waktu dan penyelenggaraannya itu ketika bayi sudah berusia 40 hari, maka dilaksanakanlah tradisi naik ayun. Tempat dan penyelenggaraannya dilakukan di rumah orang tua bayi. Baiklah, bicara tentang pengertian, maksud dan tujuannya, kita akan membahas tentang peralatan, perlengkapan atau benda-benda yang digunakan dalam tradisi naik ayun, yaitu ada nasi 4 warna, ada ketupat dan lepat-lepat, ada pisang nipah, ada beras kuning dan berteh, ada kain kuning, ada tepung tawar, ada minyak bau, ada lilin kuning atau lebah, dan ada juga ayam panggang dan telur. Baiklah, saya ingin mengatakan bahwa ada apa tradisi naik ayun di Wajok Hilir ini. Ketika saya melakukan penelitian di Wajok Hilir, baik dari segi unsur dalam memaknai naik ayun, unsur-unsur makna yang terkandung dari beberapa simbol persiapan, perlengkapan tradisi yang diselenggarakannya itu, yang pertama, adanya lilin kuning atau lebah yang bermakna sebagai mana agar anak nantinya mempunyai perangai yang halus dan manis budi bahasanya, senantiasa terang hatinya dalam mengikuti pendidikan, berbudi pekerti yang berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, adanya 7 macam bunga, melambangkan kepada anak agar nantinya namanya harum sampai 7 keturunan. Dan yang ketiga, adanya kelapa, bermakna harapan bahwa nanti anak tersebut dapat berguna dan memberikan manfaat dalam kehidupan, sebagaimana pohon kelapa mempunyai manfaat dan 1000 kegunaan. Yang keempat, adanya beras kuning dan berteh, bermakna sebagai permohonan keselamatan kepada Allah agar kelak jauh dari segala rintangan dan cobaan, halangan, memohon dengan Allah agar dilindungi dari perbuatan jahat dari orang. Dan yang kelima, ada tepung tawar, bermakna untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit, melambangkan mencurahkan rasa kegembiraan dan sebagai rasa syukur kita karena terlaksanakannya hajat tersebut. Dan yang keenam, adanya satu ikat dedaunan, bermakna seorang putra-putri yang menginjak dewasa akan membuktikan tawakal menghadapi cobaan dengan tekad yang kuat, melambangkan kemakmuran dalam hidup sang anak, banyak rezekinya, dan kehidupannya terhindar dari segala mara bahaya. Yang ketujuh, ada perhiasan cincin, melambangkan sebagai pengikat hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya. Dan kedelapan, adanya kain kuning melambangkan ikatan keturunan yang tidak ada putus-putusnya. Yang kesembilan, adanya pokok telur melambangkan agar kemudian hidupnya dimurahkan rezeki dengan yang maha kuasa. Dan yang ke-10, ada minyak bau, bermakna agar sang anak terhindar dari perbuatan jahat atau gangguan setan. Yang ke-11, adanya nasi 4 warna, melambangkan sejarah 4 dari asal-usul manusia, selalu menandai budaya perkat untuk selalu diingat agar tidak salah dalam mengartikan kehidupan. Bagaimanakah proses tradisi naik ayun dari awal sampai akhir? Nah, ini dia prosesnya, itu saya akan jelaskan. Adapun proses tradisi naik ayun yang pernah kita lihat pada umumnya, yaitu proses yang pertama dilakukan dengan cara pemasangan tempat-tempat yang akan dipasang. Di atas ayunan digantung diberi beberapa perlengkapan terdiri dari beberapa buah ketupat dan lepat-lepat dan pisang nipah.
Selanjutnya, proses yang kedua. Bayi dimasukkan oleh kedukun ke dalam ayunan untuk ditidurkan. Untuk ayunan bayi sendiri berupa kain kuning. Proses selanjutnya, talam yang berisi kelapa ini diletakkan bersama dengan gunting kecil, minyak bau, tepung tawar, sebatang lilin kuning. Ini dinyalakan, beras kuning dan berteh. Anak yang akan dipotong rambutnya diberikan berpakaian yang bagus, khususnya yang berwarna kuning. Sebelum pemotongan rambut, para undangan terlebih dahulu membaca surah Al-Barzanji. Sistem pembacaannya dibagi menjadi dua. Yang bagian Assalam dibaca sambil duduk dan bagian Asyrakal dibaca dengan berdiri. Dan diiringi dengan pukulan rebana atau tar. Ketika pembacaan Asyrakal dibaca sambil berdiri dan diiringi dengan pukulan rebana, maka dimulainya pemotongan rambut. Anak yang akan dipotong rambutnya digendong oleh orang tuanya dan diikuti dengan pembawa perlengkapan barang-barang yang akan dipakai untuk menggunting. Pada umumnya, masyarakat Bajul Hilir bagi yang menggunting rambut sang anak tersebut dilakukan oleh 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sebelum pemotongan rambut dimulai, dioleskan terlebih dahulu minyak bau di kepala anak bayi, di kening atau di jidat, di balik telinga kiri dan kanan dan kiri, dan kemudian menepaskan tepung tawar di kepala anak. Selanjutnya, memotong rambut si anak, kemudian rambut dimasukkan ke dalam kelapa dan menaburkan berteh dan beras kuning kepada tubuh si anak. Peguntingan rambut dimulai oleh seseorang yang paling tua dan termuka, yang dipandang terhormat di dalam masyarakat. Hal ini yang pertama sudah selesai. Kemudian diberikan sebuah bingkisan yang berisi gelas yang berisikan telur dan uang. Ketika pemotongan rambut yang pertama sudah selesai, maka dilanjutkan dengan selanjutnya. Setelah pemotongan rambut sudah selesai, maka anak diserahkan kepada orang tuanya dan berkumpul untuk membaca doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Apakah ada nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Nek Ayun? Tentu saja ada. Nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Nek Ayun salah satunya unsur budaya yang masih tetap dilaksanakan dan dihayati karena mengandung nilai-nilai yang sakral dan bermakna wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dan kesejahteraan bagi keluarga maupun masyarakat. Tradisi Nek Ayun dapat membentuk nilai-nilai religius seperti mempererat silaturahmi, di mana sebagaimana Islam sangat menganjurkan kita untuk saling silaturahmi sesama muslim. Terciptanya rasa solidaritas dan kita dapat saling berbagi, di mana Islam sangat mengajarkan kita untuk saling berbagi, dan adanya nilai berkomunikasi, saling interaksi, saling memberikan solusi dan masukan, dan adanya juga nilai-nilai sosial, di mana kita bersikap rapi baik di dalam maupun di luar. Ada juga kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tradisi Nek Ayun ini adalah nilai-nilai di dalam tradisi tersebut seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sebagaimana upaya untuk saling mengingatkan, menasehati, dan memberikan nilai-nilai terbaik dan membentuk nilai-nilai tidak hanya nilai budaya dan pendidikan tetapi juga nilai yang religius.
Nilai-nilai dari perspektif nilai pendidikannya itu disebut dengan taklim, adalah perubahan pengetahuan yang mana awalnya kita tidak mengenal apa itu tradisi Neng Ayun. Akhirnya kita menjadi tahu bagaimana proses pelaksanaannya, tahu unsur dan maknanya. Ada juga takdif. Adalah perubahan nilai bahwa yang awalnya tidak beretika beradab bertingkah laku menjadi ketika dia melakukan mengikuti proses tradisi tersebut, dia akan bertingkah laku yang baik. Dan ada pun juga disebut dengan robah tarbiyah pendidikan, di mana menumbuhkan rasa kita untuk memelihara warisan dan eksistensi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun tersebut. Adapun perspektif nilai-nilai budaya dan agama. Secara budaya masih melakukannya secara turun-temurun, ini diwariskan oleh nenek moyang dan leluhur kita yang pada zaman dahulu. Secara agama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita melaksanakan tradisi ini, kita juga harus tunduk, patuh, dan taat kepada Allah dan ajarannya. Kita melakukan tradisi, tetapi kita juga harus tunduk dan patuh terhadap ajarannya. Kita tidak melakukan tradisi yang sifatnya menyeleweng dari ajaran Islam. Dan ada juga selamat. Selamat yang dikatakan di sini adalah kita melaksanakan tradisi, kita amanah, kita masih melaksanakan dan melakukannya, maka selamatlah kita. Dan Islam mempunyai perangai kedamaian dan kesejahteraan, ketentraman. Kita melaksanakan tradisi Neng Ayun dapat menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dapat membentuk sikap yang saling terbuka, adanya komunikasi, saling memberikan solusi dan masukan yang menjadi penerang di kehidupan baik di dalam maupun di luar. Dan terciptanya silaturahmi antar sesama dan dapat membersihkan hati, lisan, dan pikiran. Kita melaksanakan tradisi Neng Ayun dapat membentuk akhlak, yaitu kita dapat membentuk akhlak kita agar kita berakhlakul karimah, niat kita lurus, membentuk pemikiran yang baik, jernih, bersikap adil, amanah, rajin, dan menyampaikan kebenaran, dan tentunya saja pasti yang bermanfaat. Dapat menumbuhkan kasih sayang dan peduli antar sesama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan maupun materinya, karena salah datangnya dari saya sendiri, yang sempurna dan benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.